Puji Tuhan, saudara-saudara, jumpa kembali dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian dan kita semua, kita rindu untuk diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Karena berkat firman Tuhan adalah bicara berkat kekekalan. Kita memerlukan makanan firman sebagai makanan rohani. Bapak, Ibu dimanapun saudara berada, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia, yang pada setiap hari Minggu saya harus berbagi firman Tuhan ini kepada sekian beberapa jemaat yang rindu untuk diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Saya harus membagikan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman, urapi hamba-Mu, memberikan roh pengertian atas kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Karena kami umat-Mu, kami adalah anak-Mu. Kami memerlukan makanan rohani dalam kehidupan kami. Bahwa tanpa firman Tuhan maka kehidupan kami tidak berarti. Tetapi dengan firman Tuhan yang ada, yang menjadi bahagian dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, itulah yang menguatkan kami, itulah yang memberikan kami senantiasa terus tetap kuat bertahan, dan senantiasa firman Tuhan juga itu pun yang mengingatkan kami untuk terus kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah lewat hamba-Mu, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak di rumah, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13, berkata begini. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak, dibuang, dan diinjak orang. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau beri judul konteks khotbah pada kesempatan ini dalam perenungan adalah menjadi orang Kristen yang tidak pernah menjadi tawar hati. Saudara-saudara, tidak pernah menjadi tawar hati. Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, pernahkah saudara tawar hati ya? Menghadapi keadaan, menghadapi situasi. Saudara, tawar hati ini saya mau paralelkan dengan orang yang kecewa, saudara-saudara. Karena diibaratkan tawar hati ini dan kecewa ini diibaratkan hampir ada sebuah kesamaan. Nah, saudara, kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar. Ayat ini akan menunjuk kepada kehidupan pribadi kita dalam pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam hari-hari hidup ini bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada tantangan ya saudara-saudara ya. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Saya sering sampaikan demikian. Saya mau lihat dalam kisah firman Tuhan ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika di bawah kepemimpinan Yosua, Alkitab menulis dalam tulisan berkata, Yosua, ya, engkau jangan tawar hati. Itu adalah penggalan dalam kalimat yang menulis dalam tulisan kitab Yosua. Artinya bahwa Yosua untuk memimpin bangsa yang besar itu, dia dipesankan oleh firman agar supaya jangan sampai tawar hati. Mengapa demikian, saudara? Sebab ada satu kenyataan bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dan sebelumnya oleh Musa, ada yang tawar hati, saudara. Ada yang tawar hati. Nah, mereka tawar hati sehingga mereka memberontak kepada Musa. Mereka minta dipulangkan ke Mesir. Ya, karena dalam perjalanan mereka selama 40 tahun perjalanan mereka diperhadapkan pada banyak hal, tantangan, ujian dan rintangan. Lalu mereka bersungut-sungut, ya, mereka berbantah-bantah, mereka memberontak kepada Musa. Ini adalah gambaran dari mereka yang tawar hati, saudara. Iya. Sehingga Alkitab menulis mereka yang tawar hati, pada akhirnya mereka tidak bisa masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan. Di Alkitab juga mencatat ketika ada 12 pengintai pulang dari pengintaian di negeri Kanaan, 10 pengintai membawa kabar berita yang membuat bangsa Israel tawar hati. Nah, akhirnya bangsa Israel terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh 10 pengintai. Dan ketika mereka kecewa, mereka tawar hati, mereka tidak mau lagi untuk pergi ke tanah Kanaan. Alkitab menulis mereka enggan lagi untuk ke sana. Nah,
Padahal Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang panggil mereka untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, tapi ketika mereka terprovokasi oleh 10 pengintai yang menyampaikan pesan membuat mereka tawar hati. Tetapi ketika Yosua dan Kaleb dari 12 pengintai ada Yosua dan Kaleb. Nah, firman Tuhan menulis hanya Yosua dan Kaleb yang tidak termakan dengan perkataan 10 pengintai yang membuat kecewa, yang membuat tawar hati. Alkitab menulis Yosua dan Kaleb pada akhirnya mereka masuk di tanah perjanjian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Di sini kita akan melihat bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah berbicara tentang sorga. Ya, Mesir bicara dunia ini. Saudara, sama seperti ketika bangsa Israel dalam perjalanan. Dalam perjalanan mereka menghadapi berbagai pergumulan. Demikian juga dengan kehidupan kita yang terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan dan persoalan dalam hidup. Iya. Menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan, bicara tentang surga kekal selama-lamanya. Maka lewat pesan firman Tuhan, apa yang sudah kita baca bersama dalam ayat di sini berkaitan dengan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yang saya hubungkan di sini adalah bicara tentang kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya yang jangan sampai menjadi tawar. Apabila engkau menghadapi keadaan-keadaan apapun, kesulitan dan kesukaran sekalipun, saudara-saudara. Nah, Amsal pasal 24 ayat 10 saya mau baca berkata begini. Amsal 24 ayat 10 ditulis begini. Amsal 24 ayat 10 ini ayat yang sudah sering. Dikatakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Artinya saudara-saudari kasih Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kesesakan ini bicara tentang pergumulan hidup. Ya. Kesesakan ini bicara persoalan problem dalam hidup ini. Saudara, tidak ada di antara kita yang tidak punya problem kehidupan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya persoalan dalam hidup ini. Semua kita punya persoalan problem dalam hidup ini. Tetapi Alkitab berkata, ketika engkau mengalami kesesakan, janganlah engkau tawar hati. Sebab ketika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Sehingga kita tidak punya kekuatan. Kita diperdaya oleh persoalan dan pergumulan itu, saudara-saudara. Nah, sehingga Alkitab mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mengapa demikian, saudara? Sebab ketika orang tawar hati, maka dia akan kehilangan gairah, dia akan kehilangan semangat. Ya. Maka tidak ada energi positif di dalam kehidupannya ketika dia tawar hatinya. Dan tentu kalau orang tawar hati terlalu lama, maka akhirnya dia akan mengalami keputusasaan dalam hidup, saudara-saudara. Dan dia tidak lagi akan memiliki pengharapan kalau orang yang tawar hati, saudara-saudara. Nah, maka itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan, maka kita harus bangkit dari kondisi dan keadaan apapun untuk kita jangan sampai terlalu lama dalam kondisi yang demikian. Kalau ketika mungkin engkau sedang mengalami persoalan pergumulan dalam hidup, ya, mungkin engkau kecewa kepada orang di sekitarmu, ya saudara-saudara. Tapi saya mau sampaikan, jangan lama sampai engkau ada dalam kekecewaan tersebut. Engkau harus bangkit. Engkau harus menjadi garam untuk menggarami dunia ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu dalam tulisan firman Tuhan berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan dalam tulisan di sini. Apa? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika garam itu sudah kehilangan rasa lagi, maka sudah tidak berarti lagi. Alkitab menulis ini tidak ada gunanya. Saudara, tidak ada gunanya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita ini misalnya kita terdampak dengan persoalan dan pergumulan atau kesesakan. Lalu kemudian ketika kita kecewa, saudara-saudara, maka kalau mengacu dari ayat di sini, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita kecewa kepada orang mungkin di sekitar kita, tidak ada gunanya. Tapi justru akan merugikan kehidupan kita. Iya, saudara-saudara. Nah, ketika kita tawar hati kepada orang di sekitar kita, tidak ada gunanya. Saudara-saudara. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, tapi akan merugikan kehidupan kita. Maka kita perlu untuk bangkit, lalu kemudian Alkitab mengajarkan kepada kita dalam kondisi keadaan apapun untuk kita selalu tahu bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, yaitu dalam segala keadaan, kesesakan sekalipun. Iya, dalam keadaan duka cita sekalipun. Alkitab mengajarkan untuk kita selalu senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara.
Iya, mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan, kembali saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam pengertian bicara tentang kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar. Saudara-saudara, dalam tulisan firman Tuhan, tadi sudah saya menyinggung, satu generasi di dalam Alkitab, yaitu generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ketika mereka tawar hati dalam perjalanan, ketika mereka kecewa dalam perjalanan, Alkitab menulis Tuhan murka kepada mereka. Lalu mereka mati semua. Yaitu satu generasi yang keluar dari Mesir dan generasi baru yang dilahirkan di perjalanan yang akhirnya bisa masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena mereka enggan, mereka kecewa, mereka tawar hati dengan keadaan yang mereka alami. Saudara, saya tidak tahu keadaan apa yang saudara sedang alami, saudara. Mungkin engkau sedang mengalami kesesakan, atau mungkin sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ekonomi, atau mungkin dalam kehidupan keluargamu engkau sedang mengalami kondisi keadaan di mana engkau melihat orang di sekitarmu nggak memberikan sesuatu yang memberikan kepuasan dalam hidup, justru mengecewakan, nggak menyenangkan tetapi mengecewakan. Tapi saya sampaikan kepada kita, mari saudara-saudari kasih Tuhan, kita mau berdoa dan terus kita menyatakan kebaikan kita kepada mereka, saudara-saudara. Tetap menunjukkan pribadi yang mengasihi terhadap mereka, sehingga kita tidak terus tinggal dalam kekecewaan, dalam kehidupan yang tawar hati. Sebab kalau dalam kehidupan yang tawar hati, maka firman berkata tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tidak ada gunanya. Nah, saudara, Markus pasal 9 ayat 50 sama, masih dalam kutipan yang sama, ditulis begini. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-50 ditulis begini. Nah, Markus pasal 9 dia ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar. Nah, ini jika garam menjadi hambar, jadi nggak ada rasanya lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan, kekristenan adalah pribadi yang harus memberi dampak. Iya. Kalau kekristenan nggak lagi memberi dampak positif ini, saudara, bukan dampak yang tidak baik, tapi memberi dampak yang positif, dampak yang baik, maka tidak berguna, saudara. Nah, kekristenan yang hambar, yang tidak ada dampak baiknya kepada orang lain, maka tidak ada gunanya. Sebab kehidupan kekristenan, kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberi dampak bagi dunia ini dalam hal dampak yang baik, hal yang positif, saudara. Iya. Itulah yang Alkitab katakan dalam kitab Galatia pasal 5, untuk berbuah-buah. Karena buah-buah roh itulah yang nanti akan bisa dinikmati oleh orang yang di sekitar. Iya. Buah-buah kebaikan, saudara. Nah, balik dalam ayat sini. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, artinya tidak ada rasanya lagi, dengan apakah kamu mengasinkannya, saudara kasih Tuhan. Nah, puji Tuhan, menjadi tidak berarti. Tapi ketika kita menjadi berarti bagi orang lain, ketika kita memberi dampak yang baik bagi orang lain, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, maka puji Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberkati engkau. Maka engkau telah tampil menjadi garam bagi dunia yang jahat ini. Lalu kemudian ayat selanjutnya dikatakan begini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, ya saudara-saudara, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Mungkin engkau mengalami kekecewaan dengan orang lain, ya, secara manusia mungkin engkau nggak suka kepada orang lain, tetapi Alkitab mengajarkan dalam sini engkau harus menjadi garam bagi orang itu, untuk engkau bisa menularkan hal yang baik kepada orang itu, untuk memberi dampak yang baik kepada orang itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, yaitu hendaklah kamu mempunyai garam di dalam hidup ini yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi ketika kita menikmati sebuah adonan masakan enak karena ada garam, maka orang lain juga bisa merasakan sesuatu yang enak, sesuatu yang baik yang keluar dari kita, yang memberi dampak kepada orang lain, yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari kasih Tuhan, renungan firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya memberkati kita semua dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, apapun kondisi dan keadaannya. Saya yakin dan saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, kamu adalah garam dunia.
untuk menggarami dunia yang jahat, untuk memberi dampak positif, untuk bisa mengimpartasikan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur apa yang firman-Mu sampaikan lewat hamba-Mu kepada kami semua. Untuk kami menjadi pribadi sebagai garam dunia yang menggarami dunia yang jahat. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami mau menjadi pribadi sebagai garam yang menyenangkan orang lain, yang menjadi berkat bagi orang lain, kondisi apapun keadaannya. Untuk kami tidak menjadi tawar karena persoalan, karena masalah, karena pergumulan hidup, tetapi kami mau tetap terus kuat memiliki garam dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, entah mungkin sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan hidup. Tuhan, kami yakin dan percaya mereka mau bangkit, mereka tidak tawar hati, mereka tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi kehidupan yang mau terus nantiasa maju melayani, terus melangkah maju mengiring akan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan dalam kehidupan. Terima kasih, berkatilah umat-Mu, kalau ada yang sakit sembuhkan, lemah berikan kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Salam sehat selalu dan salam keberkatan dari Tuhan. Amin.